Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Warkop Magaya. Hari ini kami akan mencoba membahas rezeki sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Saudaraku, rezeki itu adalah hak seorang manusia yang diberikan Allah berbarengan dengan dia punya umur. Jadi, waktu kamu masih di kandungan, rezekimu dan umurmu itu sudah ditetapkan. Nah, begitu rohmu ditiupkan ke jasadmu yang ada diberikan dalam kandungan ibumu, ya kan? Begitu ditiupkan roh. Nah, bersamaan dengan diberikannya berapa rezekimu di dunia. Nah, begitu dia punya kesimpulan. Jadi rezekimu dan kau punya umur itu berbarengan diberikan. Nah, karena kata Allah, ya kan, belum meninggal seseorang sebelum rezekinya habis selesai. Nah, makanya rezeki dan umur itu berbarengan diberikan. Waktu kamu masih di dalam kandungan ibumu, berikan berbarengan. Nah, bagaimana dia punya perincian? Ya, karena umur dan rezeki itu sama-sama berkurang. Contoh, anggaplah saya ini punya rezeki yang ditetapkan oleh Allah 1 triliun. Anggaplah begitu. Umur saya mungkin 60 tahun. Gitu kan? Nah, bagaimana cara berkurang rezekiku itu? Rezekiku pertama berkurang di saat ibuku membeli 1 kaleng, 1 kotak susu untuk pertumbuhan janin di perutnya, di rahimnya, ya kan? Maka rezekiku yang tadi 1 triliun sudah berkurang 1 kotak susu. Belum lagi dia beli ini untuk saya dan sebagainya, itu berkurang terus. Sama juga umurmu juga berkurang. Dari tadinya pemanya, sudah mulai berkurang sehari. Begitu juga rezeki berkurang. Begitu kamu dilahirkan pemanya, ibumu operasi sesar, bayar 50 juta pemanya. Nah, rezekimu 1 triliun tadi itu berkurang 50 juta lagi. Nah, begitu seterusnya. Begitupun umurmu berkurang lagi. Nah, seiring kamu berjalan, ya kan? Pokoknya pengurangan rezeki itu akan terjadi. Kalau kamu belum bisa berbuat apa-apa, maka orang tuamu lah yang akan mengurangi rezekimu itu. Nah, orang tuamu lah yang punya orang tuanya membeli pempes, membeli susu, membeli mainan dan sebagainya. Itu semua berkurang dari rezekimu yang tadi ditetapkan oleh Allah 1 triliun itu. Nah, berkurang. Itu adalah hak kamu yang diberikan oleh Allah. Nah, ada pertanyaan, loh, kalau memang hak saya, tentu saya tidak perlu bekerja dong. Tidak boleh. Harus tetap bekerja. Coba lihat burung, diberikan sayap oleh Allah, ya kan? Ayam diberikan cakar oleh Allah, manusia diberikan tangan dan otak oleh Allah. Untuk apa? Ya itu fungsinya. Nah, setelah kau lepas tanggung jawab daripada ibumu atau kau sudah bisa bekerja, maka rezekimu itu akan Allah berikan kepadamu, dikeluarkan untuk kepadamu. Tapi bukan bertambah, rezekimu berkurang. Yang tadi 1 triliun tadi kan berkurang terus. Kau beli rumah kah, beli mobil, berkurang terus itu. Nah, jadi rezeki itu istilahnya, ada orang berkata begini, saya ini sholat sudah saya lakukan 5 waktu, semuanya sudah saya lakukan dengan baik, kok rezekiku masih seret. Saudaraku, jangan kau hubungkan sholatmu dengan rezekimu. Karena kalau sholat yang dihubungkan dengan rezeki, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Tentu mereka akan mati kelaparan. Ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang kafir lah katakan? Tentu mereka tidak akan dapat rezeki kalau mereka dihubungkan dengan ibadah. Karena Allah memberi rezeki ini kepada manusia tanpa pandang bulu. Yang penting dia berbentuk manusia atau semua akan diberi oleh rezeki, manusia kah, binatang. Semua ada rezekinya. Semua dia punya hak mendapatkan rezeki dari Allah itu tanpa memandang dia kafir ataupun beriman. Nah, gitu. Tapi sholat itu diperlukan oleh orang beriman untuk mendekatkan diri kepada yang memberikan tadi. Contoh umpamanya begini, ada anak umpamanya, tentu dia akan berbaik-baik pada orang tuanya supaya orang tuanya senang dan suka memberi dia jajan. Nah, begitupun manusia itu dihubungkan dengan begitu cara penghubungannya, perumpamaannya. Kalau rezeki itu diukur daripada sholat atau ibadah, tentu yang paling kaya itu adalah imam masjid. Orang-orang yang rajin sholat itu akan kaya raya.
kalau dihubungkan dengan ibadah. Nah, gitu. Jadi, rezekimu itu pasti akan kau dapatkan. Bukan berarti kau berdiam diri, oh saya berdiam diri saja, toh sudah diatur oleh Allah, rezeki saya pasti akan dapat. Tidak bisa. Kau kan diberi tangan, diberi akal. Bagaimana caranya? Nggak mungkin lah rezeki itu akan jatuh dari langit. Tok, ini untuk kamu. Tidak bisa. Rezeki tidak bisa seperti itu. Burung aja lagi masih dia terbang untuk mencari rezeki. Ayam aja masih nyeker-nyeker dia untuk cari rezekinya. Masa kita manusia berpikir seperti itu? Jangan, saudaraku. Jadi, bekerjalah. Itu ada lagi pertanyaan. Bagaimana rezeki itu halalnya? Nah, Allah kan kasih kau satu rezeki. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Nah, kamu dapat rezeki umpamanya, kau belikan umpamanya, kau bikin untuk klub malam, kau bikin tempat maksiat, akan Allah pertanyakan. Apa pertanyaan Allah? Allah, kenapa kau beri rezeki? Kenapa kau pakai untuk merusak orang? Nah itu. Kenapa? Karena itulah. Sehingga setiap rezeki manusia itu akan dipertanggungjawabkan juga. Akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Rezeki itu sudah dipastikan itu milik kamu, tetapi kamu harus bekerja untuk mencarinya. Nah, satu contoh begini. Ada seorang pemulung. Ya kan? Ini istilah orang, rezeki itu oleh Allah disesuaikan dengan kemampuannya, dengan usahanya. Ada seorang pemulung. Mohon maaf, ini bukan merendahkan, tapi kita hanya mencontoh. Tiba-tiba dia mendapat kabar atau dipanggil oleh orang bank mendapat 1 triliun. Tentu dia akan pingsan. Bahkan bisa meninggal. Kenapa? Tidak mampu dia berpikir, tidak bisa dia menerima itu. Kenapa? Karena belum, tidak kemampuannya. Tetapi kalau yang mendapat 1 triliun itu Haji Kala, Yusuf Kala kah, atau Haritanu, bosnya RCTI, dia tidak kaget. Kenapa? Dia malah pikirannya kurang. Karena dia sudah dia lihat. Sedangkan pemulung tadi sebanyak dia tidak pernah lihat. Begitu dia dapat, dia akan pingsan ataupun meninggal. Nah, kenapa? Itulah Allah itu memberikan rezeki itu bertahap, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit diberikan, biar kamu bisa. Maka kata Allah itu, menghemat itu akan membuat kamu bahagia, atau kamu harus hemat. Kita disuruh berhemat. Ya, iya, biar kita tidak sembarangan dalam menggunakan rezeki tadi. Nah, gitu loh. Rezeki itu sudah hakmu dari Allah. Tapi ada dia punya aturan main diberikan, seperti bekerja. Bagaimana orang lumpuh? Ada rezekinya dari orang tuanya, tetangganya, pamannya, dari panti sosial. Itu rezeki kan Allah dari untuk dia. Semua Allah sudah atur itu rezeki. Karena sebelum meninggal seseorang, kalau rezekinya belum selesai, itulah ketetapan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi saudaraku, tetap semangat bekerja, tetap berdoa. Karena itu akan membuat dirimu bahagia. Kalau tidak, kamu akan berpikir macam-macam, kamu akan mencari jalan pintas, seperti melakukan pesugihan dan sebagainya. Sesungguhnya rezekimu itu, biar kau pakai pesugihan, rezekimu itu sudah rezekimu sudah segitu. Cuma kamu mencarinya itu dengan jalan cepat, dengan jalan cara-cara meminta tolong kepada jin untuk mempercepat rezekimu. Tapi sesungguhnya rezekimu tidak akan lebih daripada 1 triliun tadi, atau yang tidak akan pernah. Atau orang yang pokoknya seperti orang buka toko 24 jam, sama yang buka toko cuma 1 jam. Sama rezekinya itu. Ya 5.000 ya 5.000. Kalau hari ini 5.000 ditetapkan oleh rezekimu, tidak akan bertambah. Karena rezeki itu sudah ditetapkan. Itu di tangan Allah. Nah, kalau kita sholat duha, umpamanya, itu maksudnya apa? Sholat duha itu kita lakukan untuk merayu Allah agar memberi rezeki lebih. Kata Allah, syukuri akan bertambah. Nah, kita merayu. Bagaimana caranya? Ya sholat duha. Caranya? Bagaimana sholat duha bisa dikatakan sebagai untuk membuka rezeki? Di saat orang-orang lagi sibuk bekerja, kamu pergi depan Allah untuk sujud sholat duha. Allah sayang dengan orang-orang seperti itu. Makanya orang-orang yang sholat duha itu rezekinya banyak, kata orang. Tidak, sebenarnya bukan banyak. Cuma dipercepat kedatangannya. Dipercepat kedatangannya. Maksudnya, bukan bertambah. Tidak ada bertambah rezeki. 1 triliun. Tidak akan bertambah itu. Kamu meninggal dunia, baru berakhir rezeki. Tapi sebelum kamu berakhir rezeki itu kan. Satu contoh, ini contoh. Ibu saya sendiri. Ibu saya itu seorang ibu. Seumur hidupnya mungkin tidak pernah minum susu. Dia sakit, tiba-tiba dia sakit. Beberapa hari kemudian dia
minta susu, segelas susu. Semua keluarga kami kaget. Ini orang yang tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Kok tiba-tiba dia minta susu di pagi itu? Dia bangun dari sakit, tiba-tiba bangun dan minta susu. Satu gelas susu dibuatkan untuk dia. Sudah. Setelah dia minum susu itu, malamnya dia meninggal. Kenapa? Ternyata di dalam hidupnya, rezeki dia itu ada segelas susu. Jadi, segelas susu itulah sebagai rezeki terakhir dia. Walaupun dia seumur hidup tidak pernah minum susu. Tapi Allah menetapkan rezekinya itu segelas susu. Maka setelah dia minum susu itu, kemudian dia baru meninggal. Itulah rahasia Allah untuk rezeki. Ya, saudaraku, demikianlah pembahasan masalah rezeki. Manusia itu hanya melakukan yang benar. Yang membenarkan perbuatan kita adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan kebenaran yang sejati hanyalah milik Allah. Demikianlah pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang benar itu hanya Allah. Dan saya penuh kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.